mana ada setannya? Kemudian setan di saya punya kantor waktu itu di ruko di atas lagi belum selesai dikerjakan, itu pegawainya malam-malam datang ke rumah saya, kebetulan rumah saya dekat, kemudian dia mengatakan ada yang banting itu apa namanya, gelas gitu. Sedikit Kemudian orang dong Pak bilang, Pras. Pak Pras sedikit sebentar orang sebelum sebentar sebentar sebelum Monggo, sebentar kejauhan. Mas Farhan, monggo. sebentar aku selesaikan dulu. Oke, mohon maaf sedikit ya, Kemudian sedikit aja. sebentar. Enggak, saya Kemudian tahu konteksnya, konteksnya tahu. ya Saya jadi mau sebuah saya parameter tentang usir pengikut gitu. Tuhan ini. Kita Ya, membuat premis dulu. Saya tidak mau langsung aksioma. Ayat itu adalah aksioma. Saya mau membuat sebuah premis ya berdasarkan data, variabel, konsep, nanti merujuk kepada silogisme, baru menuju kepada aksioma. Ayat itu adalah kebenaran absolut menurut kitab kita masing-masing. Mari kita bangun premis dulu gitu loh. Diskusi bukan tentang ayat, tapi bagaimana mengkonstruk argumen kita berdasarkan ayat itu, berdasarkan premis, narasi, dan silogisme kita. Nah, sekarang saya tanya tentang parameter Yesus adalah Tuhan dan pengampunan, peristiwa pengampunan dosa di dalam tiang salib ya, di tiang salib itu. Ketika di dalam Lukas 3 ayat 5 di sana diterangkan dengan jelas bahwa bertaubat dan dibaptis ya, maka dosamu akan diampuni. Nah, apa gunanya lagi ketika ada peristiwa penyaliban Yesus yang katanya buat pengampunan dosa juga, penebusan dosa? Ini kan double ya. Dalam ilmu akademis, ketika ada dua variabel yang bersama dengan kegunaan dan fungsinya, ini disebut disfungsi. Ya, saya mau mencoba untuk merubah diskusi ini supaya lebih akademis, membangun premis narasinya, bukan langsung aksioma. Paham maksud saya? Silakan. paham. Jadi gini, kamu jangan berpikir bahwa Alkitab itu matematika. Suatu kitab suci itu kita melihat apa yang dibicarakan narasinya secara keseluruhan gitu. Jadi kalau waktu dikatakan mulut hati percaya, mulut mengaku kamu akan diselamatkan. Paradoks ya. Bukan paradoks. Seolah-olah berbeda Jadi gini tapi loh. ada maksud Jadi yang gini sama loh. gitu. Jadi gini loh. Memang semuanya itu yang nama di dalam ajaran di dalam kristologi itu ada ajaran namanya Ordo Salutis. Nah, ya. Jadi itu adalah tahap-tahap keselamatan. Seperti apakah tahap keselamatan itu? Yaitu seseorang diberitakan firman dan Roh Kudus bekerja menginsafkan dia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian dia bertobat, tetapi kan pemberitaan firman itu bukan hanya membawa pada pertobatan, tetapi Mohon Pak, adalah Pak. sebentar membawa kepada harus percaya gitu. Jadi semuanya itu adalah satu rangkaian. Jadi bertobat dan itu tidak dipisahkan daripada kebenaran bahwa hal itu terjadi, pengampunan itu terjadi karena adanya penebusan Kristus gitu loh. Tanpa Saya pengen penebusan fokus sih Pak. Kristus, Pak, caranya logika. Kan pertanyaan saya ketika di Lukas 3 ayat 5 di sana diterangkan bahwa pertaubatan dan dibaptis itu bisa mengampuni dosa. Jawab pertanyaan saya singkat saja. Terus apa gunanya Yesus disalib untuk penebusan dosa sedangkan bertaubat dan dibaptis itu sudah cukup untuk sebuah pengampunan dosa? ya bertobat Harusnya di dan sana dijawab bertobat, konteksnya. bertobat dan dibaptisnya itu adalah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan itu adalah mati bersama dengan Tuhan dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ini Dalam kalau pengertian saya itu. pakai diksi Aki Slayer, Bapak nih jedor nih. Loh, Lukas 3 ayat 5 jelas Yesus belum disalib. Kenapa kok atas nama Yesus? dikatakan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Begini Pak, Bapak, gini Pak. konstruknya dong. Saya kan di Lukas 3 ayat 5, di sana Yesus belum disalib. Anda mengatakan bahwa dibaptis itu atas nama Yesus, sedangkan Yesus belum disalib. Pengampunan Iya. dosa Yesus dimulai ketika Yesus disalib. Ayo Iya. dong, jangan ambigu dong. Yuk, yuk, Ya, yuk. gini. Jadi di mata Tuhan, pengampunan yang terjadi mengikuti akan firman Tuhan untuk bertobat dan dibaptis dan ada konsep tentang penebusan itu dipercayai, tetapi dasar pengampunannya itu adalah
kematian Yesus di atas kayu salib, dan itu dinyatakan nanti di akhir zaman. Maksudnya gini, Mas Pras. Gini loh Oh. maksudnya. Kan dari tadi jenengan bernarasi. Tapi gini, arahnya Mas Farhan itu gini. Bolehlah bernarasi. Tapi berlogika boleh. Tapi ada standarnya. Maksudnya itu ada standar ayat yang akan jenengan pakai. Karena kalau di dalam Islam itu begini. Nas Al-Quran dan hadis itu difahami dengan akal. Bukan akal-akalan atau hanya imani saja. Sedangkan ketika saya membaca tentang ayat penyalipan, itu gak ada keterangan bahwa Yesus disalibkan itu hanya untuk orang yang percaya, itu gak ada. Itu hanya diterangkan bahwa Yesus menebus dosa semua orang ya. Jadi penyalipan itu untuk semua orang. Kalau konteksnya untuk semua orang, ngapain saya masuk Kristen kalau gitu? Kan juga tertebus. Nah, sedangkan pembeda antara orang yang percaya akan masuk pada penyalipan dan yang tidak percaya tidak, itu gak ada keterangannya. Gitu. Sehingga apa gunanya kalau sudah disalib nanti akhirnya toh disuruh tobat gitu maksudnya Mas Pras. Coba jenengan gini menjelaskannya. Saya kan kalau diskusi sama jenengan dan Mas Antonius itu begini. Logikanya lebih banyak daripada dalilnya. Sehingga saya memahami apa yang jenengan sampaikan itu saya tidak nangkep gitu. Ini sebenarnya ayat mana yang sedang jenengan terangkan gitu loh. Monggo. Nah gini loh, karena kalian perdamaian karena menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya, karena iman. Kemudian ada perkataan barang siapa yang percaya, barang siapa dengan hati percaya. Hal itu akan terjadi, yaitu lahir baru. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun. Demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Gitu. Jadi, nah, ini yang saya bilang, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Antonius, Anda kalau dalam ruang dialektik akademis Anda kenal ad hominem namanya. Loh, apa itu ad hominem? Iya, kalau argumentasi Anda menyerang keyakinan Anda sendiri dari pertanyaan saya secara kontekstual. Yang pertama, itu yang pertama. Mengatakan loh, apa tuh ad hominem itu apa? Coba sebentar saya tanya dulu. Ad hominem adalah argumen yang menyerang secara jelas, secara kontekstual kebenaran dari argumen yang Anda sendiri bangun. Konstruk argumen Anda itu penyerangan secara sesat. Kalau ad hominem itu menyerang secara kontekstual argumen Anda sendiri. Makanya tadi kan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, Bro. Kalau saya bertanya tadi kan, konstruk dari timelinenya di Lukas 3 ayat 5, di situ peristiwanya Yesus belum disalib, ya. Dan Anda menjawab bahwa itu mereka dibaptis itu atas nama Yesus, disalibnya dibaptisnya itu atas nama Yesus. Padahal penebusan Yesus dimulai ketika peristiwa penyalipan. Artinya tidak sinkron timelinenya. 35 itu, Lukas 35 itu Yesus belum disalib. Sedangkan Anda mengatakan dengan jelas tadi bahwa baptis itu atas nama Yesus, penebusan dosa atas nama Yesus dibaptis itu. Sedangkan peristiwa penebusan dosa belum terjadi. Kan gak nyambung, gak matching timelinenya, Bro. 35 coba deh, baca 35, Lukas 35. Itu Yesus belum disalib. Tadi Anda menjawab, netizen pasti mendengarkan bahwa oh iya, gak apa-apa dibaptisnya itu atas nama Yesus dibaptisnya. Sedangkan Yesus belum disalib. Titik fundamental dari penebusan dosa adalah peristiwa Yesus disalib. Kan acak-acakan secara kronologis timelinenya, Bro. Sebentar saya ini. Para Iwan Pilah di bawah. Sebentar Pak Pras. Iwan Pilah yang di bawah. Gini yang nanya jangan lebih panjang. Yang sebentar. Lebih pendek. Ya, silakan. Enggak, sebentar Pak. 1 menit. Iwan Pilah yang di bawah. Saya tahu Anda menghargai saya di atas, tapi tolong sekali lagi sudah saya ingatkan, saya tidak mencari koin. Jangan kirim koin ke akun saya.
Ini udah saya sering katakan. Kemarin juga saya katakan di sini juga ya, Bang Kaisar ya. Jangan, tolong, jangan kirim kain apa. Saya merasa terlalu rendah kalau saya dihargain koin ketika saya memperjuangkan agama ini. Silakan Pak Pras. Ya, gini ya. Allah itu telah menetapkan bahwa penebusan oleh Kristus dari semenjak awal. Lalu kemudian bagaimana sebelum kematian Kristus semuanya sudah mendapatkan pengampunan dosa dan mereka mendapatkan pengampunan dosa, gitu ya. Jadi karena apa mereka diampuni? Kok bagaimana bisa penebusan Kristus itu berlaku untuk mereka? Kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, yaitu dia telah disembelih sejak dunia dijadikan. Loh, kenapa begitu? Karena di dalam Alkitab itu ada konsep bahwa Allah yang di atas waktu, gitu ya. Jadi sesuatu itu tambah nggak nyambung kalau dilarikan ke Wahyu, Bang. Sebentar, tidak nyambung untuk agamamu, urusan kamu. Kamu nggak percaya kepada yang dinyatakan di dalam Alkitab juga urusanmu, nggak ada masalah. Tetapi itu jawaban di dalam Alkitab, ya. Nah, bukan itu jawaban jenengan pakai Alkitab, bukan jawaban di dalam Alkitab. Beda. Bro, jawaban pakai Alkitab itu adalah dia di dalam Alkitab menyatakannya seperti itu, nggak seperti kalian yang pernyataan. Katanya sederhana. Kalau baca Alkitab harus satu perikop, gimana sih? Loh, satu perikop itu berarti maksud daripada kata itu harus dihubungkan secara yang dimaksud oleh perikop itu. Tetapi perikop itu ada di dalam seluruh kitab. Jadi nggak bisa ayatiah seperti yang kamu maksud. Jadi gini, jangan kasih Kaisar. Gimana? Ini jangan saya nggak dikasih kesempatan untuk jawab, jelasin, sedangkan mereka bertanya itu adalah konsep yang bersifat universal gitu ya, konsep mengenai sesuatu worldview-nya dulu. Kamu yang tanya itu adalah sesuatu pertanyaan besar, bukan pertanyaan tadi makan apa gitu ya. Tetapi kamu bertanya itu sesuatu yang sifatnya itu bagaimana makanan itu bisa sampai jadi gitu ya. Seperti karena itu. Saya bingung juga Mas Pras, kalau kita mau bahas penyalipan gini. Sebentar, iya. Kamu jangan jawab dulu. Kamu Oke, jangan kasih kesempatan kamu bertanya sesuatu yang bersifat luas. Lalu kemudian saya harus menjawab secara singkat. Tidak bisa demikian gitu loh. Oke, monggo. Kamu tuh bertanya worldview-nya Kristen gitu. Saya menjawab worldview-nya Kristen secara total gitu ya. Jadi penebusan itu pun nanti pengampunannya di kapan? Yaitu di takhta pengadilan. Makanya dikatakan di dalam Hebrew pasal 9 ayat 26. Jika demikian, apakah ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan? Tetapi sekarang hanya satu kali saja menyatakan diri pada akhir zaman untuk menghapus dosa kita oleh korbannya. Jadi penghapusan dosa secara keseluruhan yang menentukan kita keselamatan itu adalah karena dinyatakan pada akhir zaman, gitu ya. Jadi pengampunannya itu dinyatakannya di akhir zaman. Jadi semua orang yang mati di dalam Kristus maupun yang percaya kepada firman Tuhan itu diampuni berdasarkan apa? Berdasarkan peristiwa yang Tuhan sudah tentukan waktunya di dalam zaman Yesus itu. Jadi mereka yang sebelumnya melihat ke depan, percaya kepada janji Allah, tahu bahwa dosa mereka diampuni dan keselamatan bukan karena perbuatan, tapi penebusan dosa. Mereka melakukan hal itu, percaya kepada hal itu, mereka diselamatkan. Itulah iman, gitu ya. Jadi dasarnya selalu sama, karena iman. Oh gitu. Kamu nggak paham, tapi saya gimana jelasin? Paham. Hanya dalam waktu cuman saya suruh ngomong kebenaran hal seperti ini perlu ayatnya banyak sekali, tetapi hanya dalam waktu cuman 5 menit, nggak mungkin gitu ya. Pak Pras, supaya adil tanya saya tentang keselamatan. Saya akan jawab dalam waktu 3 menit dan cukup jelas. Apa arti keselamatan di dalam Islam? Agama adalah sebuah prinsip. Agama adalah sebuah prinsip. Arti sebuah prinsip adalah manusia membuat konsep untuk memahami prinsip itu sendiri. Firman-firman Tuhan di dalam kitab suci itu adalah prinsip. Artinya prinsip yang digunakan adalah absolut di sana. Yang digunakan adalah konsep dari manusia untuk memahami prinsip itu sendiri. Maka harus jelas, clear. Di Al-Quran, ayat-ayat tentang ketauhidan atau tentang syariat-syariat itu ayat clear pasti, bukan mutasabiat. Karena di sana ada aturan-aturan jelas, hukum-hukum yang jelas. Gitu loh. Jadi makanya saya bingung. Jujur tadi saya mencoba menyimak dengan seksama.
pemaparan Anda ada ambigu yang luar biasa di sana. Padahal yang saya pertanyakan simple. Di dalam Lukas 35 jelas dikatakan secara kronologis timelinenya bahwa di sana bertaubat dan dibaptis dosamu sudah diampuni. Nah, konteksnya untuk apa lagi Yesus mati di tiang salib? Dan Bapak menjawab tadi katanya, oh itu dibaptisnya atas nama Yesus diampuni dosanya. Anda melakukan blunder yang luar biasa. Karena Lukas 3 ayat 5 itu Yesus belum disalib. Konteksnya lagi, padahal pengampunan dosa itu adalah ketika peristiwa Yesus disalib. Nah ini kan ambigu muter-muter. Saya mencoba memahami, tapi nggak ketemu Pak Paras. Korelasinya tuh nggak ketemu saya. Coba deh silakan jelaskan. Ya, tadi kamu waktu mengatakan 3 ayat 5 saya baca nggak ada ayatnya. 3 ayat 5 nggak ada ayatnya. Tetapi kemudian setelah kamu jelaskan lagi saya mengerti yang kamu maksud. Oleh karena itu, jadi saya menjawab melalui dibaptis dan dalam nama Yesus itu adalah bicara memang setelah kematian dan kebangkitan di ayat-ayat lain. Karena saya pasal 3 ayat 5 saya lihat, oh nggak ada ayatnya. 3 ayat 4 atau 3 ayat 3 atau 3 ayat 5 ya itu? Tapi begitu saya ada. Itu sebelum peristiwa baptis. Ya, bisa ditampilkan ayatnya nggak? Lukas 3, ayo kita baca. Saya landasan dalil saya nggak ada data, sorry. Lukas saya pakai 3 data. ayat 5. Lukas 3 baca aja. Di sana ada pembaptisan. Enggak, 3 ayat 5 dikatakan setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit yang menjadi Lukas 3 ayat sebelumnya. Iya, jadi nggak ada masalah. Oke, aku udah ngerti pertanyaan pembaptisan kamu. Pembaptisan dan pertobatan. Pertanyaan kamu itu sudah saya jawab, bahkan lebih lengkap lagi sampai kepada saya berkata dari zaman Adam sampai kepada ke depan orang-orang perjanjian lama bagaimana diselamatkan sama dengan Lukas 3 ayat 5, bertobat dan diampuni. Bagaimana pengampunan dosa itu terjadi? Yaitu firman Tuhan diberikan bahwa keselamatan itu adalah melalui penebusan dan ada Mesias yang akan dijanjikan. Mereka percaya kepada itu, mereka diselamatkan. Tetapi diselamatkan karena apa? Karena memang dasar yang akan dilakukan itu, dasar pengampunan yang akan dilakukan itu akan dilaksanakan, yaitu penebusan yang dilakukan di dalam Kristus. Jadi dasar pengampunan keseluruhan sepanjang dunia ini di dalam konteks Alkitab diampuni adalah karena penebusan Kristus. Jadi sekalipun dia belum mati pada waktu itu, tetapi dasar pengampunannya adalah di dalam kematian Kristus itu. Karena penebusan itu nanti akan diperhitungkan pada waktu kedatangan Tuhan, dikatakan di akhir zaman. Satu kali saja, di atas dasar itu Tuhan akan mengampuni semua yang percaya kepada apa yang Tuhan katakan dan beritakan di sepanjang zaman gitu. Jadi kalau kita diselamatkan karena melihat kejadian sebelumnya, tetapi orang perjanjian lama diselamatkan karena melihat ke depan. Dia percaya akan yang diberitakan oleh para nabi, dia mengikuti akan hal itu, maka dia diselamatkan. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Berdasarkan apa? Berdasarkan korban penebusan. Berdasarkan keselamatan bukan atas perbuatan. Bukan karena gimana perbuatan. dengan Yakobus 4 yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah omong kosong? Ya, gini. Iman tanpa ambigu perbuatan, semua jawaban kamu Pak Pras. Enggak, tidak ambigu. Kita lihat pada waktu kamu tadi bilang bahwa imanlah yang menyelamatkan, ya. Benar. Tetapi di Yakobus jelas iman tanpa perbuatan adalah omong kosong. Artinya ketika iman Anda tidak terimplementasi dari tindakan Anda, artinya sia-sia gitu loh. Ya, tapi saya nggak memaksa, silakan. Enggak. Silakan Pak, silakan Ustaz Taufik nanti menanggapi. Silakan. Enggak dong, saya harus jawab dulu. Kamu mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita semua setuju bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu tuh si Yakobus kasih contoh tentang si Rahab. Ya kan? Si Rahab apa? Yaitu dia mendengarkan tentang Israel yang keluar dari Mesir. Dia percaya kepada itu. Makanya pada waktu mata-mata dari Israel datang ke Yeriko, dia menyembunyikannya. Jadi iman itu ada tindakan. Makanya orang Kristen yang percaya juga ada tindakan. Tindakannya apa? Bertobat dan memberikan diri dibaptis gitu. Bukan sekedar oh percaya doang. Percaya harus ada tindakan. Percaya itu ada perbuatan. Tetapi yang dikatakan bukan karena perbuatan itu dalam pengertian begini, yaitu kamu berbuat baik supaya perbuatan baik dan jahat ini menjadi dasar keselamatan. Tidak. Iman itu ada perbuatannya.
dari perbuatan itu kita lihat bahwa kita orang beriman. Tetapi bukan karena perbuatan-perbuatan itu kita mengharapkan diselamatkan. Perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan kebaikan, melakukan sabat, harus melakukan sunat baru diselamatkan. Enggak, gitu ya. Jadi itu pengertiannya di dalam perjanjian baru. Nah, tadi yang pertama, kenapa saya sebut ambigu? Again menjawab tidak ada ambigu di sana. Kenapa? Nggak ada. Yang pertama, bahwa terjadi kesemrawutan timeline historikalnya di sana, kronologisnya ya. Peristiwa di dalam Lukas itu jelas, ayat ketika yang mengatakan pertobatan dan dibaptis itu mengampuni dosa. Jelas di sini ya, jelas di sini peristiwa itu sebelum Yesus dibaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa keselamatan atas dasar iman, sedangkan saya langsung balas dengan ayat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati, artinya omong kosong, tidak bisa apa-apa, mati kan. Nah gini loh Pak Pras, saya tidak memaksa Anda memahami apa itu keimanan Anda. Saya paling menghargai keimanan seseorang. Tetapi ketika penjelasannya itu bersifat ambigu dan lebih kepada pemahaman yang tidak terkorelasi ayat satu dengan ayat yang lain, ini yang membingungkan gitu loh. Makanya saya mencari titik persamaan kita. Keselamatan Kristen, dalam keselamatan itu apa sih? Penebusan dosa kan secara fundamental dikatakan bahwa dia dalam peristiwa penyaliban Yesus. Itu yang pertama kan, ya. Terus ternyata ada ayat yang mengatakan bahwa pertobatan dan pembaptisan, biarkanlah dirimu dibaptis dan bertobatlah maka dosamu akan diampuni. Peristiwa ini terjadi sebelum Yesus disalib. Coba deh bayangkan, renungkan. Kalau saya, seumpama saya kasih analogi, karena saya suka analogi. Kalau saya untuk mendapatkan hadiah mobil, untuk mendapatkan hadiah mobil, saya cukup dengan bernyanyi, dapat hadiah mobil, ya, bernyanyi dapat hadiah mobil. Satu sisi, ya, saya harus mengorbankan orang tua saya supaya saya dapat mobil. Orang yang berakal waras pasti lebih memilih bernyanyi cukup untuk mendapatkan mobil. Analoginya kan gitu. Kalau kita sandarkan ke dalam logika kita, berarti kenapa nggak cuma bertobat dan baptis saja kita mendapatkan pahala mendapatkan pengampunan dosa? Kasihan dong Yesus. Toh sebelum Yesus disalib pun sudah ada pengampunan dosa kok. Kenapa harus Yesus sendiri juga harus disalib untuk penebusan dosa? Padahal pengampunan dosa sudah terjadi sebelum peristiwa Yesus disalib di dalam Lukas 3. Coba deh, saya sederhanakan loh. Benar-benar saya sederhanakan, saya kasih analogi. Coba silakan. Ya, jadi gini, kamu kan mengertinya secara dipisah-pisah. Hanya ayat ini selesai. Sedangkan di dalam Alkitab tidak demikian. Makanya sampai kepada setelah Wahyu dikatakan tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangi. Jadi tidak boleh hanya mencomot satu ayat kemudian dimengerti terpisah dari yang lain. Nah, yang saya jelaskan itu adalah sesuatu yang sifatnya komprehensif dari awal sampai akhir. Kemudian Allah kita adalah Allah yang tidak diikat oleh waktu. Makanya dikatakan penebusan Kristus terjadi sejak dunia dijadikan. Lalu kemudian sejak dunia dijadikan sudah mati belum? Kenapa bisa berkata begitu? Kemudian kita itu dikatakan telah. Kasih ayatnya dong. Sebentar. Penebusan sudah dilakukan sebelum alam diciptakan oleh Yesus. Silakan, ada penebusan sudah. Wahyu pasal 13 ayat 8. Wahyu itu 8. Pasal nubuatan. Saya ayat clear dari ucapan Yesus. Karena itu yang terpenting. Loh iya, nubuatan begini. Nubuatan itu bukan berdiri di dalam ruang kosong gitu, tapi ada kata-kata yang jelas. Anda paham nggak Pak nubuatan? Sebentar. Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan Pak. Wahyu itu ayat nubuatan Pak. Loh, nubuatan ke depan, tapi itu juga bicara peristiwa sebelumnya. Ada masalah apa? Oh, nubuatan peristiwa sebelumnya. Baru tahu saya ada diksi nubuatan bermakna peristiwa sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Bukan di dalam Anda mengacak-ngacak terminologi ini. Gini, bukan di dalam setiap kalimatnya itu nubuatan. Bukan di dalam setiap bagiannya itu adalah nubuatan. Dia ada bicara tentang fakta yang terjadi hari ini dan fakta yang akan datang. Seperti contohnya di dalam pembicaraan tentang pasal 17, bicara tentang 7 gunung, yaitu 7 pemerintahan. 5 sudah berlalu loh. Kalau nubuatan kok ada 5 sudah berlalu. Yang ke-6 adalah sekarang gunung pemerintahan yang sekarang ada yang ke-6. Yang ke-7
akan muncul, yang ke-8 berasal dari yang ke-7. Jadi nubuatan itu bukan hanya dibatasi, oh nggak boleh ngomong yang belakang, yang 5 sudah berlalu nggak boleh ngomong. Boleh saya tahu, boleh saya bantah. Itu yang dinamakan konjektor. Dalam bahasa filsafat itu namanya konjektor, yaitu menceritakan peristiwa sebelumnya untuk menarik kesimpulan kontekstual kepada peristiwa ke depan. Yang Bapak bacakan itu nubuatan untuk membuat basis landasan dari peristiwa masa lampau, tapi tujuan secara kontekstual tetap masa depan. Iya, itu makanya oleh karena itu di sela-sela pembicaraan ada sesuatu yang masa lampau ataupun membicarakan sesuatu yang lampau di dalam nubuatan bukan berarti yang lampaunya itu adalah nubuatannya, bukan. Gak ada masalah. Jadi di dalam Wahyu yang tadi saya mau ngomong tentang Wahyu pasal 13 ayat 8 itu adalah bicara sesuatu yang sifatnya memang tidak dimengerti secara literal gitu ya. Tetapi pengertiannya itu tetap nggak bisa mengatakan, oh sepenuhnya tidak ada literalnya, sama sekali tidak juga. Di dalam pengertian tentang nubuatan tidak begitu. Ada kata-kata yang memang ada landasan yang dimengerti secara literal gitu. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang bersifat metafor dan sebagainya, dan nubuatan, dan mengaca kepada yang ke depan gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi Allah yang di luar waktu, makanya di dalam konsep Allah di luar waktu, sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadinya akan datang dikatakan telah. Kenapa telah? Karena itu di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan telah merencanakan itu, dan itu pasti terjadi dengan 100% certainty karena itu adalah keputusan kehendaknya, maka digunakan kata pas ataupun perfect gitu ya. Padahal itu belum terjadi. Nah, Oke Pak, itu juga gantian ya. Dengan penebusan Kristus, jadi tidak ada yang masalah di situ, ya. Oke, saya akan coba. Bapak tadi bawa Wahyu 13:8. Saya ini orangnya paling hati-hati ya ketika membaca ayatnya. Saya bacakan Pak ya, dan kita maknai secara kontekstual ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Semua yang ada diam di atas bumi. Sekarang saat ini terbukti nggak? Kalau ini adalah ayat, katanya ayat masa lalu, berbicara masa lalu. Artinya ayat ini adalah berbicara masa depan. Yang pertama, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan anak domba yang telah disembelih. Nah, yang menyembahnya Pak, kalau Bapak coba deh, ya. Dan semua di atas bumi akan menyembahnya. Nya di sini Yesus nggak Pak? Gimana? Sebentar ya. Nya di sini siapa? Sebentar, aku buka. Ya. Biar kita sama-sama belajar, karena ada kengawuran secara kontekstual ini memahami interpretasi Wahyu 13 ayat 8. Ya. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis namanya manusia-manusia itu Pak yang menyembah itu. Nih, bukan dari awal. Dan semua orang yang di atas bumi akan menyembahnya. Ya, di sini siapa? Setiap orang yang namanya, setiap orang akan menyembahnya. Menyembahnya nya di sana adalah antikris. Pada waktu zaman kedatangan itu pasal 13 itu bicara tentang adanya binatang. Bapak tadi bilang ini tentang Yesus Kristus. Bapak tadi bilang loh, jelas loh, netizen juga dengar Anda bicara tentang Yesus Kristus. Makanya ini akan menjadi antitesis Anda yang akan memporak-porandakan argumen Anda tadi. Ini karena Anda nggak ngerti ayat ini ngomong apa. Ini saya jelasin ya. Bapak Pras, sebentar dong, gantian tadi Anda udah panjang. Saya cuma mau Bapak memahami ayat ini. Sebentar, gantian Pak Pras. Dan semua orang yang di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di alam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Coba deh, ada di sini secara kontekstual merujuk kepada Yesus gak? Ini justru malah melawan perintah-perintah Yesus nantinya Pak. Secara kontekstual. Tadi argumen Bapak mengatakan ini ayat untuk nubuatan Yesus ketika disembelih gitu loh. Ya udah nggak apa-apa lah itu, whatever, cuman kengawuran. Lanjut. Netizen tidak ngawur ya. Jadi gini, konteks ayat ini bicara tentang binatang yang akan disembah oleh orang-orang pada masa depan itu. Ya, mereka siapa yang menyembah itu? Ya, semua orang yang diam di atas bumi pada saat itu. Jadi ini bicara tentang masa depan, ya kan? Akan menyembahnya. Nah, mereka yang menyembahnya itu apa? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Tidak tertulis sejak, ini bahasa Indonesianya pengertiannya agak susah. Kita masuk ke KJV itu akan jelas. Whose name are not. Pak Pras, sebentar Pak Pras. Pak Pras sebentar. Bang Kaisar kayaknya ketiduran kayaknya. Bang Kaisar di-mute dulu Bang Kaisar. Ya, lanjut. Jadi gini,
mereka itu siapa yang akan datang akan menyembah binatang itu, yaitu mereka yang whose name are not written in the book of the lamb slain. Jadi of the lamb-nya itu slain from the foundation of the world. Jadi mereka yang tidak tertulis dalam kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi mereka itu yang di depan itu dari sejak dunia dijadikan tidak tertulis dalam kitab itu, yaitu itu kitab anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Gitu loh. Oke, artinya di sini Anda mengakui kesalahan dari narasi Anda di dalam Wahyu 13:8 ya Pak ya? Loh, siapa bilang menyalahi? Nggak salah. Narasi saya 100%. Loh, Bapak tadi, tapi ya udahlah. Ini bicara future dan ya ampun. Yang future itu tidak tertulis di dalam buku yang ada sejak di past. Gitu. Dan buku Oke, saya nggak mau memaksakan, Pak. Iya. Saya nggak mau memaksakan, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu bernarasi, berusaha menyalahkan. Oke, silakan dengan pemahaman Anda. Cuman secara kontekstual. Saya memang pemahaman ayat itu seperti itu. Jadi penonton harap kalian baca pemahaman siapa yang benar. Wah, ini udah ada Justin nih. Justin. Siap, Komandan. Ya, silakan. Ayo, dua lawan satu nggak apa-apa. Kita ngobrol santai ya. Saling. Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai. Jadi ketika kita konstrukkan dulu timelinenya ya, urut-urutannya gitu loh, kronologisnya. Di dalam Lukas 3 itu ya, saya ulang-ulang supaya enak nih kita ya, supaya dapat poinnya. Lukas 3 di situ jelas bahwa pembaptisan dan pertobatan itu sudah cukup untuk pengampunan dosa. Peristiwa itu terjadi sebelum Yesus disalib. Ketika kita masuk ke dalam ranah pemahaman konsep fundamental dari Kristen kan, peristiwa penyaliban Yesus itulah sebagai peristiwa penebusan dosa. Ya, Bapak tadi menjawab bahwa pas dibaptis itu adalah menyebut nama Yesus atas nama Yesus kan, atas nama Yesus. Sedangkan peristiwa Yesus. Bentar. Kamu kan saya udah ngomong dari tadi bahwa pertama pertanyaan kamu saya lihat untuk keselamatan Kristen maka saya mengatakan dibaptis dalam nama Yesus. Tetapi kemudian saya mengerti narasi kamu adalah terhadap orang yang sebelum Yesus disalib gitu ya. Jadi jangan dibalik lagi bahwa saya mengatakan harus dibaptis di dalam Lukas pasal 3 itu dalam nama Yesus, tidak gitu ya. Bapak tadi Bapak benar, Pak Pras tadi ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau diralat, Pak Pras. Saya udah berapa kali ngomong. Pertama kali kamu ngomong melihat ayatnya, saya lihat ayat itu tidak ada berkata itu. Maka kamu punya pertanyaan sebentar. Pertanyaan kamu yang singkat itu saya jawab dengan kondisi setelah kematian dan kebangkitan untuk orang Kristen saat ini. Ternyata fokus kamu mau kepada yang sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Jadi jangan diulangin lagi untuk menarasikan bahwa saya mengatakan bahwa yang sebelum Yesus disalib itu dalam nama Yesus. Gak ada orang Kristen yang gak ngerti. Orang sebodoh apapun ngerti bahwa kalau sebelum Yesus dimati dan bangkit disalibkan, gak mungkin mereka di dalam baptisan Yohanes itu dibaptis dalam nama Yesus dan untuk di dalam nama Yesus. Gak ada, karena itu ada peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 di mana orang di Efesus dibaptis dengan baptisan Yohanes, yaitu hanya pertobatan. Jadi kita tuh ngerti akan peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke, sekarang gini, aku serahkan ke Justin. Justin, dia dari tadi nggak ngerti, berusaha menyatakan hal itu tuh tentang bagaimana kok sudah ada dibaptis dan bertobat, diampuni dosanya sebelum Yesus mati dan bangkit. Lalu Yesus mati dan bangkit buat apa? Gitu. Coba berdasarkan Justin, iman. Ya. Jadi Justin mungkin bisa jelasin lebih kronologis dari saya. Oke, silakan. Ya, keselamatan itu kan kasih karunia dan oleh karena iman. Jadi kasih karunia berasal dari atas, iman itu dari kehendak bebas manusia apakah mau percaya atau tidak. Abraham diselamatkan karena imannya. Teman-teman muslim pun tahu ya tentang Ibrahim itu sebagai bapak al-mukminun, bapak orang beriman. Tapi iman kepada apa? Kan di sini perbedaannya. Teman-teman muslim beriman tentang apa Allah yang esa dan sebagainya. Tetapi di Alkitab Allah kami menjelaskan tentang iman itu lebih dalam lagi, lebih luas lagi.
Nah, iman terhadap ketaatan Yesus itu sangat penting. Jadi kata kuncinya bukan penebusan, bukan salib sebagai tanda penebusan, tetapi ketaatan Yesus yang mati diuji itu adalah tanda penebusan. Filipi 2, 6-11. Jadi salib, penyalipan adalah sarana yang digunakan saat itu di dalam hukum formal, bahwa disalib itu ditentukan untuk disalib bersama penjahat yang lain gitu. Tetapi bukan salib itu yang esensi, tapi kematian Yesus dan ketaatannya. Nah, makanya makna dari baptisan itu, kita baptisan itu kan tanda gitu ya, simbol. Kita beriman pada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, dan menerima hidup yang baru, manusia baru. Jadi sistematikanya harus sedikit disiplin, Pak Farhan. Jadi bukan salib tetapi kematian dan ketaatan Yesus yang mengalahkan ketidaktaatan Adam dan menggantikan kematian Adam dan seluruh anak cucunya. Karena Adam saat itu seharusnya mati sesuai hukum Allah. Di Kejadian 2:17, kalau kamu makan buah ini kamu mati. Tetapi kematian Adam ditunda secara jasmani. Kematian roh saat itu dinyatakan Adam mati secara rohani, terlepas dari Allah. Kematian yang kekal juga ditindak, karena ada 3 kematian dalam pemahaman Kristen. Kematian jasmani, kematian roh, dan kematian kekal. Ya sampai situ dulu lah. Oke, terima kasih Bang Justin untuk mencoba menjelaskan lebih kronologis ya, lebih terurut, terstruktur, tapi malah sampai kepada pemahaman yang membuat saya juga bertanya-tanya. Oke, saya percaya bahwa Abraham diciptakan karena iman, tetapi ingat, iman hadir dari sebuah pencarian pencarian Abraham tentang Tuhan yang benar. Itu di dalam Al-Quran ada ya, di dalam Al-Quran bagaimana. Kan tadi saya sudah bilang Pak, di Islam itu iman itu sebatas percaya pada Tuhan yang esa. Kalau kami lebih dalam, lebih luas. Silakan lanjut. Oke. Artinya di sini ketika Anda membawa ke ranah Adam, padahal jelas ketika Adam secara konsekuensi logisnya memakan buah itu, dia mati. Hukumannya itu kan. Betul? Hukuman Adam ketika memakan buah itu dia akan mati. Betul Pak Justin? Singkat aja. Betul. Adam mati karena dosa, bukan karena Allah. Oke. Adam berdosa karena memakan buah itu, dan konsekuensinya sebagai hukuman atau sanksinya adalah dia mati. Sekarang saya tanya, Adam sekarang sudah mati. Berarti resiko atau konsekuensi atau impact dari perbuatan dia, dosa dia sudah ditebus oleh Adam sendiri. Kenapa? Karena Adam sudah mati. Makanya tadi saya tanya secara pelan, bukankah Adam penebusan dosa sanksi dari Adam memakan buah itu adalah mati. Sedangkan Adam sudah mati. Artinya harusnya clear di situ nih dosa Adam nih. Kenapa mesti ada dosa waris saja? Sepertinya Tuhan kok jadi rentenir ya. Padahal dosanya utang dari Adam, kalau kita analogikan Adam dosa itu adalah utang dari Adam udah ditebus loh. Adam sekarang sudah mati loh. Artinya harusnya sudah selesai sampai di situ kesalahan Adam. Sanksi, konsekuensi logis sanksi itu sudah harusnya selesai dengan kematian Adam. Karena siapa yang memakan buah itu akan mati. Nah, Adam sudah mati. Tetapi kenapa kok Tuhan seperti rentenir, berbunga hingga menimbulkan dosa waris? Kan ini seperti rentenir. Ketika bunganya sudah dibayar, tetapi ternyata bunga itu terus berjalan. Di mana letak keadilannya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya menemukan Anda mengatakan bahwa di sini itu adalah secara iman, secara komprehensif ya, memahami bahwa bukan cuma tentang penebusan dosa aja. Saya malah bertanya-tanya, bukankah seharusnya itu mudah ya? Seharusnya simple, nggak seribet itu gitu loh. Karena apa? Sudah ada ayat yang nggak terlalu ribet, yaitu bertobatlah dan dibaptislah dirimu, maka dosamu akan diampuni. Nggak ribet itu. Sama seperti Islam. Kalau Islam memaknai bahwa bertobatlah dan berbuat baiklah, setelah itu jangan ulangi. Ini saya maknai dari kata baptis ya, karena dibaptis itu akan mensucikan diri ya, mensucikan. Maka bertobatlah dan mengakui kesalahan lalu berbuat baik, maka dosamu diampuni. Itu ayat itu clear, terkorelasi dengan konsep Islam sebenarnya. Jadi tanpa harus dengan mengorbankan Yesus. Karena peristiwa itu, ayat itu sebelum Yesus disalib.
ya. Itu ada mohon maaf, dua kebingungan saya. Kalau Adam ternyata adalah konsekuensi dari sanksi yang dilakukan Adam memakan buah itu harus mati. Adam sudah mati. Harusnya utang pokoknya itu udah habis harusnya. Berhenti di Adam karena konsekuensinya sudah ditanggung oleh Adam dengan mati. Ya, sudah mati. Nah, tapi kenapa dosa itu terus terwariskan? Mohon maaf sekali. Ini kan seperti rentenir. Ketika hutang pokoknya sudah dibayar, ternyata bunganya masih bergulir terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kronologis dari Lukas 3 itu sendiri. Yang pertama mulu, tadi pas sudah 2. Iya, saya ini mengulang. Silakan. Justin, aku mau ngomong sama Justin dulu. Justin, jadi dia gini loh Kak Justin. Coba dijelasin. Dia tuh kayaknya gini loh. Satu ayat itu jadi semua ayat yang lain udah diabaikan. Pokoknya udah ada ayat ini ya harus berhenti di ayat ini, nggak perlu ayat-ayat lain. Selesai. Ya, aku jelasin ya. Oke, siap. 2 poin dulu ya Mas Farhan, jangan banyak-banyak. Udah, oke. 2 poin. Ini kan judulnya belajar Alkitab, jadi kami itu harus banyak menjelaskan. Jadi gini ya, yang namanya rentenir itu emang penjahat, brengsek itu, ngutangin dan berharap orangnya itu berharap nunggak supaya bunga berbunga. Tuhan kami itu tidak merencanakan manusia itu mati dan berdosa. Nah, saya nggak tahu Tuhanmu itu kalau tidak salah, Tuhanmu itu merencanakan manusia dan mati berdosa dan mati, dan sekaligus satu stop dulu. Kita bahas rentenir dulu, jangan kabur kamu. Bukan, stop. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda tidak merencanakan Adam akan mati. Berarti Tuhan Anda tidak tahu kalau nanti ke depannya Adam akan mati. Punya kehendak bebas manusia kok. Kenapa kehendak bebas itu mahakarya ilahi? Tuhan Anda tidak tahu kalau Adam nanti akan mati. Tahu, Pak, tahu, tetapi Allah tidak menginginkannya. Beda. Tadi Anda jelas mengatakan loh. Anda tadi jelas mengatakan bahwa masa rentenir, saya belum bahas Tuhan kami, saya bahas tadi Bapak bilang Tuhan kami tidak tahu. Nggak boleh dipotong dong. Tadi kamu ngomong banyak, si Justin nggak motong. Masa saya sih. Makanya jangan coba deh, yang di bawah coba. Kamu Farhan, kamu jangan kabur dari masalah rentenir. Kita lihat seperti apa sifat rentenir ya. Lihat teman-teman ya di Komal nih ya. Jangan kabur, diam dulu. Jangan kejang-kejang. Jangan ngomong. Ini pelajaran belajar Alkitab bersama Ustadz Justin. Ya, jadi jangan dipotong-potong. Jadi Justin marah karena kamu motong-motong, nggak fair gitu. Bukan, tadi kan dia motong juga. Karena Tuhannya tidak tahu skenario ada mati dan itu semua didengarkan semua. Kamu dengar dulu Justin ngomong selesai baru kamu jawab. Kan tadi kamu ngomong seperti itu pun kita diam, Justinnya diam ya. Jadi harus adil. Silakan. Ngomong kayak apa kamu jangan kepanasan, dipotong-potong nggak boleh. Ya ampun, nggak kesana. Saya cuma menekankan. Silakan. Iya. Tutup. Oke, Justin, sabar. Santri yang baik harus dengarkan ustadznya. Oke, jadi gini ya, jangan kabur dari masalah rentenir. Sampai jam 4 pagi kita bahas rentenir. Jadi sifat dari rentenir itu menginginkan seseorang itu yang dihutanginya agar tidak bisa membayar dan supaya bunga berbunga. Jadi dimain-mainkan nih, si rentenir ini juga bikin peraturan. Nah, Tuhan kami tidak menginginkan manusia berdosa sejak awalnya. Meskipun sekali saya jawab, Tuhan Maha tahu, iya. Tapi kenapa ujian itu diberikan kepada manusia bukan untuk manusia berdosa? Oke, jadi Tuhan kami bukan Tuhan rentenir yang sekaligus satu paket, memberikan hutang, memberikan dosa, membuat manusianya makin berhutang, makin berdosa, membuat manusianya melanggar itu Tuhan geblek. Nah, saya nggak mau bahas Tuhan geblek itu di mana. Ada Tuhan yang satu paket all in one, bikin manusia supaya berdosa, bikin aturannya untuk dilanggar, sekaligus bikin penjaranya. Itu namanya Tuhan rentenir, Tuhan geblek. Sama halnya ketika saya menikah dengan istri saya. Malam pertama ketika mau itu ya, saya bilang ke istri saya, "Mah, ya papa, kita nanti punya anak ya, 10. Oke, Pak. Mah, ya Pak, kalau kita punya anak, saya yakin anak saya akan berdosa, Mah, anak kita. Kita bikin aturannya supaya dilanggar, sekaligus kita bikin penjaranya untuk anak kita." Oh, dasar papa geblek. Nah, Tuhan kami bukan Tuhan geblek, bro. Oke?
Ya jadi jangan kau berani bahas Tuhan rentenir, kau malu sendiri nanti. Siap, oke ya. Jadi saya ini suami yang baik. Ketika saya punya istri, malam pertama mau eng-eng, saya bilang ke istri saya, "Mah, saya yakin anak kita akan jadi anak yang baik. Suatu saat akan kita uji kebaikannya. Oke, papaku sayang, suamiku sayang. Tapi yakin ya, Mah, anak kita akan lulus ujian. Iya, papa, ya suamiku. Muah. Itulah Tuhan kami. Tidak menginginkan manusia itu jatuh dalam dosa." Saya sampai lupa pertanyaanmu, bro. Karena saya membayangkan kamu nanti dengan istrimu bikin jadi seperti yang rentenir tadi. Silakan lanjutkan. Ya ampun, inilah ketika mulut lebih banyak berbicara daripada otaknya itu sendiri. Jadi tidak tahu dan Oke, saya sekarang ingat. Oke, saya sudah ingat. Sebentar dong. Iya. Mengenai dosa waris. Dosa waris. Sebentar. Sebentar dong. Farhan. Belum dijawab selesai kan? Saya akan Belum jawab dijawab. kalau Belum Tuhan dijawab saya selesai, maha Farhan. skenario ketika penciptaan Farhan. Adam sudah disiapkan dia sebagai khalifah di muka bumi. Saya tampilkan ayat di surat Al-Baqarah 30 dan saya bacakan kepada Anda semua bagaimana Tuhan kami adalah Tuhan maha skenario dan tahu ya Gini, dan sebentar. tahu apa yang akan Setelah Kalau terjadi Tuhanmu ke bukan depan. rentenir. Setelah ini. Oh, atau Ya, mau- oke. Oke, ini sedikit. dulu. Langsung sebentar dong. Makanya Farhan, kamu kalau Dosa ngomong waris. judulnya jangan banyak. Loh, Iya, kok makanya jangan sebentar, banyak. Iya, Saya akan- judulnya kamu kebanyakan. Oke, saya udah Sekarang ingat. Justin udah ingat. Saya Justin udah jawab ingat. dulu. Loh. Setelah itu kamu. Ya, tadi ini kan kenapa Justin ya? jawab Betul, dulu, Pak. Justin. Kok pada Sebentar, Farhan. inilah kalau dialog Enggak dogmatis dong, dan karena kamu kan doktrinal ini kayak masuk gini. ke Kekristenan dan Justin Eh harus tapi jawab dulu. tapi Ya, gini. silakan. Gini sebentar. Sebentar, Farhan, sebentar. Kamu 30 detik, sebentar, Farhan. ini kamu. Nggak usah, Mas, 30 detik, nggak usah. 3 detik, 3 Ya. detik, 3 detik, cepetan. 3 detik saya akan menantang Justin untuk diskusi Oke, di room netral makasih. di tempat PB. Nanti malam jam 1 saya kirim undangannya. Di sana netral. Ad hominem logika Nggak mau. falasi langsung Nggak mau. diskualifikasi. Netral sekali Nggak dan mau. kita tunjukkan Nggak mau. bagaimana kita berargumen dengan baik. Karena Kristen akan selalu Kau jangan hancur kalau kabur. diskusi Kau dengan jangan logika. kabur dari Siapa sini. bilang? Oh siapa bilang yang kabur? Ayo Ada lanjut, orang lanjut, Kristen lanjut, kabur. lanjut. Oke, saya bahas dosa waris tadi salah. Anda itu menjelaskan dosa waris salah. Ketika Adam itu misalnya mencuri mangga, bukan berarti kami mencuri mangga. Yang dimaksud dosa waris adalah kami mewarisi sifat keberdosaan Adam. Tadinya Adam misalnya orang yang tidak suka marah-marah, jadi suka marah-marah misalnya. Tadinya Adam itu tidak suka berzina, jadi berzina, misalnya seperti itu. Nah, tetapi waris adalah kami mewarisi sifat keberdosaan Adam, seharusnya sifat ketidakberdosaan. Sifat ketaatan Adam sudah rusak dan menjadi sifat ketidaktaatan yang adalah sifat iblis laknatullah. Ya, salah satunya rentenir. Kamu nanti jangan kabur bahas Tuhanmu rentenir bukan. Oke, nah saya lanjutkan. Ya, yang dilakukan oleh Yesus adalah mematahkan klaim iblis. Ya, terkait kehidupan manusia yang sudah rusak oleh Adam. Jadi misalnya saya nih, setiap hari iblis akan mengklaim saya di hadapan Allah Bapa. Ini si Justin nih, barusan nih ribut sama Farhan menghujat. Oh, Justin berdosa. Nah, terus iblis merasa bahwa itu kan berdosa dia harusnya ikut saya karena dia punya sifat-sifat iblis seperti itu. Oh ya oke. Tetapi apa yang terjadi? Klaim dari iblis itu sudah dipatahkan oleh Yesus karena pengorbanan Yesus membuat pintu masuk bagi manusia, kesempatan bagi manusia itu kembali kepada Allah terbuka. Di Roma 5 ayat 1 sampai 2. Yesus sekaligus pintu dan sekaligus jalan itu. Dan sekaligus sumber keselamatan itu sendiri. Jadi kamu salah memahami dosa waris ya, Bro. Silakan Oke. ditanggapi. Ya, oke. Terima kasih. Tadi semoga para netizen tetap ingat apa yang dikatakan bahwa yang diwarisi dosa Adam itu adalah sifatnya. Sifatnya. Ingat sifat. Dalam dialektika akademis filsafat, sifat termasuk abstraksi. Sesuatu yang bersifat abstraksi. Ayo kita uji logikanya dan argumennya si Justin ini. Kalau begitu, sifat akan melekat kepada sebuah identity, ya. Dibentuk sebuah identity dan memerlukan sebuah subjek, ya.
Itu yang disebut sebagai abstraksi. Saya bawa ke dalam ranah. Kalau begitu, kalau itu yang diwariskan dan akan dihilangkan oleh Yesus, ini akan dor nih. Kenapa ketika Yesus disalib ternyata sifat-sifat dosa itu masih ada sampai manusia sekarang? Apa gunanya Yesus disalib? Ternyata sifat abstraksi, sifat membangkang, sifat membantah, sifat berdosa itu masih ada ketika Yesus disalib. Ingat loh ya, Anda mengatakan bahwa itu adalah sifat, bukan dosanya tapi sifatnya. Dan Yesus kalau gitu menebus dosa yang bersifat yang merujuk kepada sifat-sifat manusia. Ternyata setelah Yesus disalib, sifat-sifat itu masih ada. Gagal dong Yesus menghilangkan sifat dari dosa yang diwariskan oleh Adam karena bermakna sifat. Ya, itu namanya abstraksi. Ini kalau diskusi di netral. Oke, ya di tempat terima netral. Kasih pertanyaannya. Belum dong. Belum. Aduh, jangan kejang-kejang dulu, Bro. Ini kalau diskusi di ateis, hancur lebur. Justin. Memang dia sebentar banyak dong. Sebentar, loh kok gini sih? Tapi serius, sebentar belum. Nah, yang kedua tadi dikatakan bahwa dia katanya Tuhannya tidak mengetahui, free will katanya. Tuhan mereka tidak tahu kalau nanti Adam akan mati dan memakan buah itu. Tuhan macam apa? Masih satu di surga kok nggak tahu kalau Adam itu akan makan buah dan akan dilempar ke akan keluar dari surga. Beda dengan Islam. Saya bacakan Al-Baqarah ayat 30. Silakan netizen belajar yang baik, bukan dengan belajar orang-orang penyesat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ya'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah, kenapa engkau tidak kau ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi? Ini masa penciptaan Adam. Artinya ketika masa penciptaan itu belum dibuat, Allah sudah tahu kalau nanti Adam akan turun ke bumi. Kaisar noise. Ini yang namanya Tuhan Maha Tahu. Ya, wa idqala rabbuka lil malaikati, ya, lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Terus apa kata Allah? Qalu aja'alu fiha may yuksidu. Tahu maksudnya? Bahwa di situ nanti aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Artinya memang Tuhan itu Maha tahu bahwa nanti Adam ini akan berdosa. Tuhan tahu nanti Adam akan menjadi penghuni bumi, khalifah di muka bumi. Ini yang Tuhan yang benar, menciptakan segala sesuatu dan membuat skenario sehingga dia tahu yang ke depan. Ini malah Tuhannya katanya nggak tahu. Adam akan makan buah dan Adam akan dilemparkan keluar surga. Kan aneh gitu loh Tuhan seperti ini. Maka kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dalam pembahasan tadi, argumentasi Justin bahwa dosa Adam bermakna sifat, bermakna abstraksi di sini, ketika itu harusnya setelah Yesus dibaptis karena menghilangkan abstraksi ini, yaitu dosa bermakna sifat ini, harusnya ketika Yesus dibaptis hilang itu. Ya, sifat-sifat atau abstraksi kesalahan-kesalahan yang diwarisi dari Adam itu hilang. Tapi ternyata sekarang masih ada, malah tambah parah tuh dosa-dosanya. Malah tambah parah tuh. Malah mengesahkan tuh perkawinan LGBT segala. Kan tambah parah kan, dulu aja tidak ada kok zaman dulu, sekarang disahkan. Abstraksi kesalahannya tambah parah itu, Bro. Thank you. Tentang suami jahat dan suami baik itu terbukti dari pernyataan Farhan sendiri. Ternyata ada suami jahat dan suami kolok-kolok, kata Pak Erban, yang merencanakan pada istrinya, istriku sayang, nanti kalau punya anak, kita bikin anak kita itu berdosa. Saya yakin Farhan gagal menjadi suami yang baik, akan dipecat menjadi suami di malam pertama. Ya, jadi analogi yang pertama tadi, suami yang baik tidak akan berkata kepada istrinya seperti itu, tapi akan berkata kepada istrinya, istriku sayang, iya papa, nanti kalau kita punya anak, kita yakin anak kita baik, papaku deh, benar suamiku deh, ya, kita yakin anak kita baik ya ma, iya suamiku, tapi nanti kalau suatu saat anak kita bersalah bagaimana? Oh, kita akan bikin
aturan di dalam hatinya supaya dia menjadi anak yang baik menurut hatinya, hati nuraninya. Baik, istriku. Nah, itulah gambaran tentang Tuhan kami. Tuhan kami tidak seperti maaf yang kamu gambarkan tadi punya skenario untuk membuat manusia berdosa. Itu kami anggap sebagai suami geblek yang merancangkan kejahatan. Di Alkitab kami dikatakan Tuhan bukan sumber dosa. Tuhan tidak mencobai dan sebagainya. Lalu Tuhan macam apa yang menjadi sumber dosa? Membuat manusia, sudah tahu manusia akan berdosa, sengaja dibuat berdosa, dibikin aturannya untuk dilanggar, sekaligus dibikin neraka untuk pelanggar itu. Kok begini sih? Saya belum pernah melihat aturan di pinggir jalan dari Korlantas misalnya, tolong gunakan helm, dalam tanda kurung, langgarlah sebisa kamu. Oh, ini pembuat undang-undang geblek ini. Jadi jelas di sini menggambarkan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan kami bukan Tuhan yang merancangkan kejahatan. Lalu kenapa kehendak bebas? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu apa yang akan terjadi, karena Tuhan itu tidak pada dimensi manusia, ada dimensi waktu dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak merencanakan manusia itu berdosa. Maka dari itu ada karya keselamatan. Jika saja Adam tidak berdosa, Adam tetap akan beranak cucu. Kejadian 1 ayat 26. Adam tetap akan menjadi raja di bumi, akan memerintah alam semesta ini dan manusia yang lain. Jadi tanpa Adam berdosa pun kehendak Allah tetap akan dinyatakan. Lalu kenapa Allah tetap menyelamatkan manusia? Karena memang manusia berdosa tidak dari dalam dirinya. Dosa berasal bukan dari Tuhan. Dosa berasal dari iblis. Jadi ketika Anda ingin mengatakan bahwa dosa itu berasal dari Tuhanmu, saya bertanya, bro, Tuhan macam apa, bro, seperti itu? Silakan Anda jawab. Silakan. Oke, terima kasih ya. Inilah orang ketika nggak baca ayatnya, katanya Tuhannya nggak menciptakan dosa, nggak menciptakan kejahatan. Inilah kenapa mereka itu banyak tersesat ya, para Iwan Villa semuanya. Baik di Farhan Faluk Channel karena saya live dan mereka pada tertawa-tawa semua. Di dalam Yesaya 45 ayat 7 di sana diterangkan bahwa Tuhan menciptakan kegelapan dan kejahatan. Jedor. Cuman saya sebenarnya nggak mau sih pakai kata-kata jedor itu ya, karena apa ya, merendahkan intelektualitas saya dan mendowngrade bagaimana kapabilitas saya dalam berdialog di ruang akademis ya. Coba di dalam Yesaya 45 ayat 7 baik dari Indonesia maupun King James Version di sana, Tuhan menciptakan, sesungguhnya Tuhan yang menjadikan kejahatan dan terang itu sendiri. Kejahatan itu diciptakan Tuhan, bro. Nah, ada kata kejahatan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Ngawur kamu. King James Version masih darkness dan kejahatan. Ayo, silakan buka King James Version. Aku jawab sebentar, Justin. Setelah itu kamu. Aku belum selesai, belum selesai. Iya, jangan kepanasan, jangan kejang-kejang dulu kalian. Masa 2 lawan 1 masih kejang-kejang. Justin, nanti kasih aku sebentar ya. Nanti baru kamu lanjutin. Aku dari konteks dan itunya, akar katanya. Di sana dikatakan apa sih ya, bahwa kegelapan di sana diciptakan dan kejahatan itu oleh Tuhan. Kegelapan di sini, darkness ini sebenarnya di dalam King James Version itu kejahatan, dosa ya. Nah, artinya di sini bahwa sebenarnya di dalam Alkitab pun itu Tuhan itu tahu skenario ya, tahu skenario, cuman mereka ini mencoba menutup-nutupi supaya apa? Supaya dosa waris itu tetap dilanggengkan ya, tetap dilanggengkan. Oh, Tuhan kami nggak menciptakan salah, nggak menciptakan dosa. Hai, apa kabar dengan Amalek yang dibantai? Itu perintah Tuhan loh. Ya, tapi Tuhan berhak untuk itu. Kami umat Muslim karena kami mengetahui sifat Allah adalah entitas prima causa, itu adalah maha. Makanya kami nggak pernah protes itu dilakukan oleh Yoed Fave, kejadian ketika Amalek. Karena memang Tuhan itu maha perkasa. Manusia ini adalah ciptaannya, kepunyaannya. Dia berhak melakukan apapun untuk manusianya. Terus tadi dia membawa analogi suami istri. Aneh nih orang nih. Dia mengatakan istriku, wah dengan bahasa ini ya. Tapi saya nggak bisa sih, karena saya tidak punya gen LGBT. Jadi saya nggak bisa ditolong di-mute dulu dong Pak Pras, karena doubling. Masa saya dari saya. Iya, doubling dari Bapak. Saya suaranya nggak ada suasana apa, saya di ruangan tertutup. Oke, sebentar. Cuma artinya di sini ketika
dia menganalogikan suami kepada istrinya, katanya nih, ayo istriku, kita buat anak ya. Anak kita nanti tidak berdosa seperti ini ya. Tuhan loh ini dianalogikan suami. Itu Mister Analogi julukan saya di dunia debat. Dan analogi ini adalah analogi yang sangat parah karena pertama, dia diksi yang digunakan salah. Apa itu salahnya? Salahnya yang pertama adalah dia menciptakan anak berdasarkan dengan istrinya dan mengatakan bahwa anak kita nanti akan berbuat baik loh gitu. Ya, berbuat baik loh. Tapi pada kenyataannya dia menolak lagi argumen konsep dia sendiri, ya, konsep dia sendiri yang mengatakan bahwa manusia yang baru lahir saja itu sudah mewarisi dosa-dosa Adam. Bener nggak? Coba, ketawa nggak kita? Dia mengatakan bahwa dia yakin nanti anak kita ke depan lahir dengan tidak berdosa. Sedangkan konsep yang dibawa dia sendiri adalah anak yang baru lahir sudah mewarisi dosa Adam. Coba deh bayangkan yuk. Coba kalau ini didiskusi di dalam sebuah balerung dialektika, di sana disaksikan oleh para panelis dan juri-juri profesional, linguistik dan dialektika yang digunakan itu parameternya ada 30 ya. Ada 30 logical fallacy yang di sana di dalam diskusi itu diharamkan. Ini sudah masuk karena menyerang konsep fundamental dari konsep dia sendiri. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah dia mengatakan kepada istrinya, nah, istriku sayang, nanti kita melahirkan anak yang baik ya, jangan yang berdosa. Sedangkan konsep agamanya, manusia yang baru lahir saja sudah mewarisi dosa Adam. Masuk akal gak sih? Logis gak sih? Padahal dia tahu konsepnya bahwa manusia mewarisi dosa Adam. Kamu bermain dengan Farhan, ahli logika. Terus yang kedua, ketika kita mengetahui ya bahwa di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 30, biar adil ya, saya bawa Islam ya. Kenapa Islam itu adalah keselamatannya begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-A'raf ya, mengatakan bahwa jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa besar. Kenapa? Saya kasih analogi nih. Cara bikin analogi gini, Justin, yang pintar itu. Ketika kita sebagai murid di sekolahan, ya, murid di sekolahan, apakah guru itu tidak bisa meluluskan kita tanpa ujian? Bisa. Dia berhak langsung diluluskan. Tetapi apakah akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas? Lulusan-lulusan yang berkualitas? Tentu tidak. Maka harus diuji. Ujian itulah sebagai variabel dari pengujian-pengujian yang nanti akan memenuhi syarat lulus atau tidaknya. Ada ujian-ujian di sana yang, aduh, saya tertrigger lagi. Mohon maaf para Ivan Villa, sekali lagi ya. Ya, sorry Justin. Saya tidak mau dikirimin koin. Mohon maaf, saya tahu Anda simpatik atau mendukung perjuangan saya, tapi saya nggak mau karena selalu setiap saya dapat koin dan saya keluar, koin itu saya langsung kasih ke orang lain ya. Saya tidak mau. Mohon maaf. Bukan saya nggak mau didukung, tapi tolong jangan kirim koin ke akun saya, karena insya Allah saya ikhlas dalam perjuangan ini. Udah, kamu kan bisa bagikan. Saya bagi sebar-sebar kemana aja, Justin. Saya nggak mau, itu nggak mau saya. Membebani saya, ya membebani udah, saya. Nggak perlu lebay. Nggak perlu lebay. Saya juga udah berapa ribu, 10.000 saya bagi-bagikan. Enggak, bukan lebih. Artinya saya nggak mau, Justin. Kan boleh kan orang punya pilihan. Sebentar, Justin, saya belum selesai. Nah, ketika ada murid sekolah, ya, murid sekolah yang ada di sekolahan tersebut, ya, sedang ujian, maka ada tahu multiple choice A, B, C, D, E. Nah, apakah guru yang memberi pertanyaan itu tidak tahu jawabannya? Tahu. Maka di sini di dalam Islam ada namanya pembagian takdir. Ada takdir mubram yang tidak bisa dirubah, ada takdir mu'alak. Takdir mu'alak ini takdir yang bisa dirubah. Takdir yang free will itu di situ, seperti ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan bahwa tidak akan dirubah suatu kaum tanpa kaum itu berusaha untuk merubahnya. Maka untuk merubah nasib dia tidak lulus, dia harus belajar dan menjawab pertanyaan itu dengan benar. Maka itulah namanya takdir mu'alak. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita di ujian di dunia ini untuk supaya kita apa? Supaya kelak kita menempati surga yang suci, menjadi orang-orang yang benar melalui ujian-ujian. Bukan hanya diselamatkan, oh kamu percaya sama saya kamu masuk surga, tanpa ada perbuatan-perbuatannya. Maka di dalam analogi saya ketika anak sekolah itu, dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mengikuti standar parameter kelulusan, minimal 7 contohnya. Dia harus menjawab minimal 7 sehingga dia lulus sekolah. Apakah ketika dia tidak mengikuti ujian bisa lulus?
Sebenarnya kepala sekolah bisa meluluskan, tapi kepala sekolah ini adalah kepala sekolah yang bijak supaya tidak terjadi sebuah. Sebentar Justin, kasih Aduh, kesempatan. nggak boleh dong kayak gitu dong. Ini udah kejang-kejang. Kalau kayak gitu ya nggak usah diskusi, Justin. Nggak usah Bro, diskusi. saya tadi cuma 3 menit bro. Janganlah, orang cerdas itu mampu menyampaikan sesuatu dengan singkat, padat dan jelas bro. Lanjut. Tapi ya udahlah, ya udah, saya kecewa sih. Ya udah, silakan Justin. Ya sebentar, Ya. sebelum Justin aku dulu. Gini ya, Silakan. di dalam apa tuh namanya Yesaya pasal 45 ayat 7 harus diakui bahwa terjemahan Indonesia kurang tepat maupun KJV kurang tepat. Di dalam terjemahannya Jewish Publication Society, mirip orang Yahudi, itu diterjemahkan boy. Artinya apa? Duka. Dan kata ra di sana yang dipakai artinya bisa apa? Malapetaka. Lalu konteksnya apa sih? Konteksnya adalah Raja Kores yang sangat berhasil. Kemudian Israel yang di dalam pembuangan. Nah, jadi Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu itu dari Dia gitu. Dan Tuhan mau Kores ini yang demikian itu karena apa? Karena Tuhan gitu. Karena untuk apa? Untuk nanti mengembalikan Israel dari pembuangan. Jadi Tuhanlah yang menciptakan apa tuh namanya gelap dan terang. Tuhanlah yang menciptakan apa tuh salah satunya itu dan menciptakan ra itu bukan kejahatan ataupun evil ataupun dosa, tapi adalah malapetaka, yaitu duka buat orang Israel itu. Jadi konteksnya itu, ya. Silakan Justin, yang lainnya kamu yang bicara Justin. Ya, Silakan. Yesaya 45 ayat 7 itu bukan bicara dosa, Allah menciptakan dosa, tapi bicara tentang kesengsaraan dan bicara kemakmuran. Kata shalom itu bicara yang sudah lengkap, sudah sempurna, itu bisa diartikan kemakmuran dan keutuhan dan sebagainya. Kemudian kata-kata kesulitan atau kesengsaraan itu ya, malapetaka, kesusahan dan seterusnya. Jadi kamu salah Duka. membaca konteksnya, ya duka. Jadi kalau Anda mengatakan Allah menciptakan dosa itu salah. Itu mungkin saja Allah kamu. Nanti kamu buktikan saja kalau Allahmu tidak. Ada itu Kamu- dasa Eiffel, astagfirullahaladzim. Itu di situ Sudah ada lah, Eiffel. nggak usah lebay. Aduh. Mana Ayo Eiffel, bawa Eiffel King James apa? version. Ayo, Loh, silakan. bahasa aslinya King James tadi version. King James version 45 ayo. ayat 7. Buka. Loh, kamu buka dong. Kok Ya udah, KJV sih? Kita merujuk ke bahasa lanjut. aslinya, jangan dipotong-potong. Di situ bukan bicara tentang Allah menciptakan. Salah. Ya. Jadi sudahlah ya, jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada ya. Sekarang kita kembali ke suami yang jahat tadi ya. Kamu jangan lari dari suami yang jahat. Jangan lari dari rentenir. Ya. Sejak semula saya mengatakan Tuhan kami tidak menciptakan dosa. Dosa itu dari iblis. Malaikat yang jahat yang jatuh ke dalam dosa. Mengapa dia dibuang dari surga, malaikat itu? Karena dia tidak kudus lagi. Nah, di surga harus ada kekudusan. Tidak seperti surgamu kan? Di sana ada pelanggaran dosa dan seterusnya. Kalau tidak salah. Ketika disuruh bersujud dan iblis itu tidak mau bersujud. Meskipun yang disuruh bersujud adalah malaikat, tetapi iblis kok jadi seperti salah kamar. Iblis ikut bersujud. Dan iblis dihukum. Oke, kembali ke statementmu tadi ya. Manusia dibuang ke bumi. Loh, berarti di surgamu ada dosa dong. Karena manusia itu berdosa, dibuang, hukuman. Kalau memang manusia tidak berdosa di bumi, di surga, ketika dia dibuang ke bumi sebagai tempat pembuangan dan iblis pun protes karena manusia akan berdosa, loh, berarti iblis juga sama-sama tahu dengan Allahmu dong. Tahu manusia akan berdosa. Tahu manusia itu punya sifat perusak. Lalu dari mana sifat perusak manusia ini, bro? Tidak lain berarti Allahmu yang menciptakan ini, bukan? Silahkan dijawab nanti. Nah, terus masalah dosa waris ya. Anda masih belum mau mengakui bahwa penjelasan kami waris bukan kami mewarisi perbuatan jahat Adam, tetapi mewarisi sifat keberdosaan Adam. Ya, seperti remote control, seperti handphone yang difungsikan dibuat untuk alat komunikasi, tetapi bisa saja difungsikan untuk yang lain, termasuk untuk remote control misalnya. Nah, manusia diciptakan dengan kehendak bebas, tetapi dengan kondisi sifat ketidakberdosaan.
kecenderungan untuk taatnya lebih besar daripada kecenderungan untuk tidak taat. Apakah manusia punya potensi untuk tidak taat? Ya. Manusia punya potensi itu karena manusia punya kehendak bebas. Manusia punya sifat-sifat ilahi. Di Mazmur 8 dikatakan di situ ketika Daud membayangkan dan menceritakan tentang apa yang Allah lakukan kepada Adam diciptakan manusia itu, digambarkan Allah itu hampir menciptakan manusia itu seperti Allah, tapi bukan sama dengan Allah. Artinya manusia memiliki sifat-sifat ilahi. Di 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan keselamatan itu pada intinya, pada hakikatnya adalah mengambil kodrat ilahi yang sudah rusak. Jadi di sini makin jelas, bro. Ya, yang termasuk yang mendengar di Komal di sini, termasuk netizenmu di YouTube, sifat Tuhan seperti apa yang ingin digambarkan oleh saya dan kamu. Kami menggambarkan sifat Tuhan kami kudus. Dia bukan sumber dosa. Dia tidak menciptakan neraka untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika manusia memilih untuk mengikuti iblis, maka otomatis manusia juga akan menghuni neraka. Di sini jelas, Tuhan kami tidak punya keinginan manusia itu berdosa. Ketika manusia diuji, itu supaya manusia itu lolos. Hanya orang gila saja yang menguji anaknya sendiri supaya anaknya tidak lolos. Kamu tadi sempat membuktikan bahwa ada guru yang korupsi, yang bisa-bisanya keluar dari sistem dan bisa saja katanya, bisa saja tidak melewati ujian. Itu namanya guru geblek, bro. Saya jadi ketularan Ustadz Romli ya, tadi pagi saya ikut debat, dia suka ketawa. Jadi begitulah Farhan, kamu pembicaramu dari tadi menggambarkan sifat Tuhanmu seperti apa. Ya, apalagi kamu bawa-bawa tadi, kamu lari dari tema rentenir. Saya kasih tema suami yang jahat, kamu lari. Sekarang kamu lari ke masalah analogi tentang sekolah dan guru yang jahat. Guru yang korupsi, guru yang bejat, guru yang brengsek adalah guru yang menginginkan manusia itu muridnya lolos tanpa ada ujian. Silakan tanggapi. Ya, ironis ya para Ivan Villa. Padahal saya tadi dengan jelas mengatakan bahwa Islam seperti analogi anak sekolah yang menerima ujian. Apakah guru bisa meloloskan semuanya? Bisa, tapi akan menghasilkan murid-murid yang tidak berkualitas. Maka perlu diuji. Itu guru korup nggak bisa. Tidak ada sekolah meluluskan, bro. Bahaya, bro, statementmu. Tidak ada guru boleh dan bisa nggak boleh. Boleh saya teruskan. Boleh. Jangan kejang-kejang, santai. Oke. Padahal saya menggunakan itu sebagai sebuah komparasi. Memang sulit kalau kita diskusi tidak berdasarkan bagaimana membentuk premis, narasi, silogisme menuju kepada aksioma, bagaimana membentuk data, konsep, dan variabel-variabel berargumen. Sulit memang kalau kita berargumen berdasarkan dogma dan doktrinal saja. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk mendowngrade kemampuan intelektualitas saya menghadapi mereka. Jadi artinya ketika saya membuat sebuah analogi tentang bagaimana anak sekolah itu harus diuji. Tuhan anak kepala sekolah bisa meluluskan, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Itu akan tidak mendidik. Makanya Allah tidak melakukan itu. Allah tidak dengan mudah kamu percaya langsung masuk surga. Tidak. Tapi kamu buktikan kepercayaan kamu itu. Buktikan iman kamu itu dengan perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang merujuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam surat Al-Qur'an disebut atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah sama saja taat kepada Rasul. Semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya kepada malaikat, disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Allah Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim, maka kami diwajibkan untuk melakukannya. Itu ujian untuk supaya kita menjadi lulus di sekolah itu dan menjadi murid yang berkualitas ketika lulus itu, ya. Terus yang kedua tadi dikatakan, berarti di surga kamu ada dosa dong. Loh, perbuatan itu sudah dilakukan, setelah dilakukan Adam berdosa, maka diturunkan ke bumi. Artinya dosa itu dipindah ke bumi. Saya nggak tahu cara berlogikanya seperti apa ini. Ini kalau debat di bawah ini ada grup-grup pemikir bebas pasti akan ketawa dengar logika sepalasi seperti ini. Terus saya buktikan di dalam, inilah orang, ya ampun ya. Saya tadi coba diem ya. Di dalam Yesaya 45 ya ayat 7 King James Version ya, dengarkan baik-baik. Ada yang berani? Pak Pras, silakan minta tolong untuk dibuka dan ditampilkan di layar Pak Pras, karena saya belum bisa video Pak. Saya belum 1000 Pak. Ini kenapa para Ivan Villa bantu saya bisa 1000 biar saya bisa menampilkan data-data kalau saya lagi debat nih, ya. Saya bacakan.
From the light and create darkness, I make peace and rid evil. I the Lord do all this thing. Artinya saya bacakan, silakan ketik di Google, translatekan, membentuk terang. Ya, Tuhan itu membentuk terang dan kegelapan. Aku menciptakan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Jedor, tampar kanan kiri, jidatnya kena tembak M715. Ya, aku Tuhan melakukan semua ini. My God, my God. Tetapi apakah saya ayat ini terus saya menghujat Tuhan mereka? Tidak. Saya menghargai. Karena apa? Saya paham entitas prima causa berhak melakukan apa saja karena kemahaan. Kenapa saya bawa Yesaya dan saya menghargai ini? Umat Yahudi pun memahami seperti saya. Umat-umat yang tahu. Beda dengan mereka, umat-umat Paulus. Yahudi tahu bahwa Tuhan menciptakan kejahatan memang. Menciptakan kejahatan karena kejahatan itu adalah sebagai sebuah ujian kepada kita, apakah kita memihak kepada kejahatan, apakah kita memihak kepada kebenaran. Kenapa di situ dikatakan ada terang, ada gelap? Apakah kita ada di sisi terang, apa mau di sisi gelap? Itulah free will yang benar. Baca proposisi dalam berargumen itu, bentuk proposisi dulu. Dalam berproposisi sebuah kalimat yang utuh, ada landasan fundamental di sana, masuk ke dalam silogisme, nanti merujuk kepada aksioma. Itu cara berdialog yang baik, ya. Saya ajarin sedikit-sedikit tentang cara berdialektika yang baik dulu. Nah, kalau kita mengaitkan hal ini bahwa kejahatan-kejahatan itu diciptakan adalah untuk sebagai ujian, maka di dalam Islam diciptakan dosa. Apakah dosa itu langsung diberikan kepada manusia? Tidak. Tuhan kami tidak rentenir yang sebelum lahir sudah diberi dosa. Tidak. Tuhan kami memberi free will untuk memilih pahala atau memilih dosa. Dosa itu diciptakan tapi untuk jadi pilihan dosa dan pahala. Mau milih yang mana? Seperti analogi saya tadi, pertanyaan-pertanyaan di dalam kertas ujian ada multiple choice. Kamu mau menjawab salah atau menjawab benar. Kalau menjawab benar, kamu akan mendapat impact-nya yaitu kamu lulus. Kalau menjawab salah, kamu impact-nya tidak lulus. Itu di dalam konsep Islam. Ketika kita mau memilih pahala atau memilih dosa, itu pilihan manusia. Gitu, bro. Itu cara dialog yang baik. Terus yang terakhir, ada hal yang di sini sangat ambigu sekali ketika dia mengatakan Tuhan kami nggak rentenir, Tuhan kami nggak menciptakan dosa. Ingat, Tuhan dia tidak menciptakan dosa. Saya bantah di Yesaya 45 ayat 7. Terus bagaimana dengan konsep fundamental mereka? Konsep fundamental mereka mengakui dosa waris. Aneh kan? Katanya tidak menciptakan dosa, tapi dosa waris itu diciptakan. Tadi dibalas lagi. Saya ini ingatan saya, intelektualitas saya masih melekat di dalam neokorteks saya. Dia mengatakan dosa yang dimaksud adalah sebuah sifat yang diturunkan Adam kepada anak cucunya. Oke, saya pahami ini bersifat abstraksi. Abstraksi adalah segala sesuatu yang terbentuk memerlukan sebuah identity dan subjek. Itu yang namanya sifat. Baca di dalam filsafat, ya. Berarti perlu subjek nih. Subjeknya apa? Subjeknya manusia. Identitinya apa? Identitinya adalah dosa. Abstraksinya adalah bermakna bagaimana dia mempunyai sifat turunan. Oke, sekarang kita bawa ke dalam ranah Yesus disalib. Yesus disalib ternyata masih ada sifat-sifat abstraksi keturunan daripada Adam melakukan dosa. Artinya apa gunanya Yesus disalib? Coba bayangkan para Iwan Villa. Itulah berlogika yang baik, menggunakan logika, logis, ada struktur berargumen bagaimana membentuk narasi, premis, silogisme menuju kepada aksioma itu sendiri. Thank you, bro. Oke, aku jawab sedikit dulu dah, Justin ya. Kembali lagi kepada Yesaya pasal 45 ayat 7. I make peace and created evil. Maksud kamu itu kan? Nah, kata evil itu adalah ra. Bisa artinya adalah malapetaka. Jadi secara konteks artinya apa? Menciptakan apa? Duka. Karena pada waktu itu Israel dalam pembuangan, Kores yang akan digunakan Tuhan untuk melepaskan. Mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Silakan kamu translate ke dalam bahasa Indonesia dari King James Version 45 ayat 7 Yesaya. Jangan mencoba membodohi. Gini ya. Villa, kalau saya dikatakan bohong, silakan. Yesaya 45 ayat 7 King James Version, terus translate ke Google, di sana menciptakan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Please, kita jujurlah dalam berargumen. Terima kasih. Oke, kamu diam dulu. Gini,
sebentar. Kamu mute dulu. Aku mau jawab jelas. Jadi gini, saudara-saudara, tidak ada satu orang Kristen pun yang mengatakan terjemahan salah satu daripada bahasa Inggris adalah kebenaran mutlak dan tidak boleh dirubah dan itu pasti benar. Itu bahkan KJV pun mencantumkan setiap kata itu ada nomornya. Kenapa? Supaya dicek ke bahasa aslinya, ke kamus-kamus gitu. Kenapa? Karena yang namanya penerjemahan itu melibatkan penafsiran. Itu saya nggak usah jelaskan. Kalau saya jelaskan nanti bisa 20 menit, 30 menit gitu ya. Jadi kita melihat Justin dan saya bukan mengatakan ke KJV, tetapi adalah ke bahasa aslinya. Bahwa kata itu di dalam bahasa Ibrani diberi nomor H7451 dan kata itu dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebanyak 664 kali. Apakah di dalam 664 kali itu dipakai semuanya terjemahannya adalah evil? Tidak. Kenapa tidak kata yang sama? Karena dilihat konteksnya. Karena memang ayat itu memiliki beberapa arti. Jadi ada kalimat yang memiliki hanya satu arti. Tetapi ada kalimat yang kata yang memiliki banyak arti. Nah, berdasarkan konteks. Anda menyalahkan King James Version menggunakan kata evil? Jangan dipotong. Jangan dipotong. My God. Gini, ya. Jadi pada waktu orang Kristen melihat hal itu, mereka melihat secara komprehensif apa artinya perkataan itu. Nah, di dalam orang Yahudi menerjemahkan ayat itu sebagai wow, woi. Apa itu? Yaitu duka. Nah, yang benar siapa? Jadi bukan karena kita, nggak boleh menyalahkan, menyalahkan. Yang nggak boleh disalahkan itu adalah firman Tuhan di dalam bahasa aslinya. Bukan firman Tuhan di dalam terjemahannya. Jadi kita orang tuh objektif. Kemudian kamu berusaha sebentar. Salahkan LAI. Sebentar. Enggak. Ini tolong di stop dong, ya. Jadi kamu ngerti narasinya daripada Farhan menyalahkan LAI, menyalahkan KJV, kenapa kita nggak mau menggunakan? Karena pada waktu kita mengatakan, dalam hal itu LAI salah, lalu dia mau mengeneralisir. LAI semuanya salah. Pada waktu KJV kita mengatakan salah, seolah-olah kita menganggap bahwa KJV itu terjemahan yang buruk, gitu. Tidak, tetapi tetap kita memperhatikan hal itu. Karena tidak ada satu bahasa diterjemahkan dalam bahasa lain, baik secara gramatikal maupun secara kosakata, itu punya padanannya yang plek sama. Ya. Dalam kosakata tidak ada, di dalam grammar pun saya kasih contoh, di dalam Yunani itu adanya present gitu. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu simple present atau present continuous. Di dalam bahasa Inggris ada. Makanya perlu penafsiran. Penafsiran di KJV itu terdiri dari banyak ahli gitu. Jadi kita lebih percaya. Tetapi apakah setiap titiknya pasti harus benar? Nah, kita kalau mau menyalahkan pun tidak sembarangan. Bukan saya mengatakan, Justin mengatakan, menurut saya. Bukan. Ada datanya, yaitu ada kamusnya. Di dalam kamus itu bisa dimengerti, dan di dalam terjemahan lain begini, dan di dalam ayat-ayat lain ada terjemahan seperti ini, dan secara kontekstual begini. Jadi ada dasarnya pada waktu kita mengatakan dan menerima, dan waktu kita menolak. Bukan seperti yang kita lihat di dalam sum-sum. Mereka bisa ngomong, bisa bicara, lalu menerjemahkan sendiri tanpa merefer kepada pemakaian kata itu di ayat-ayat lain, ayat itu di dalam kamus, dan di dalam terjemahan-terjemahan yang otoritatif yang lain gitu. Jadi saya dengan Justin itu masuk ke dalam pemahaman apa itu, dan kemudian membicarakan tentang konteksnya. Konteksnya itu adalah Raja Kores yang dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan yang nyaman, damai, dan diberkati oleh Tuhan. Tujuannya apa? Terhadap bangsa Israel yang sedang dihukum oleh Tuhan itu. Ya, jadi Tuhan mengatakan dia berkuasa dan dia memakai Kores, dan bahkan Kores memberikan persembahan untuk pembangunan dan kembalinya itu. Jadi semuanya itu adalah Tuhan menunjukkan dia adalah Allah yang berdaulat. Bukan berarti Allah menciptakan dosa, ya, menciptakan
kedukaan. Kenapa? Karena Tuhan melakukan penghukuman. Kalau Tuhan menciptakan dosa, berarti sumber dosa siapa? Tuhan. Bagaimana dari yang baik keluar sesuatu yang buruk gitu. Di dalam Alkitab nggak ada. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi tindakan sebagai hukuman itu suatu kewajaran. Kenapa manusia binasa? Karena Tuhan itulah kehidupan. Ketiadaan Tuhan sebagai kehidupan itulah kematian yang dikatakan oleh Justin. Ya, saya rasa itu dalam hal ini saya sama dengan Justin. Ya, yaitu ketiadaan kehidupan itu adalah kematian akibatnya. Ya, silakan Justin. Ya, ini karena bahas satu arah Alkitab ya, jadi mesti adil bisa dua orang ya ini atau tiga orang. Sabar ya Bang Farhan. Jadi begini ya, kita akan lanjutkan humor kita sore hari ini ya. Tadi Farhan lari-lari dari analogi yang dia bahas sendiri, padahal dia mengklaim dirinya raja analogi ya. Nah, ini kayaknya raja yang gagal ya. Jadi begini bro, kalau Yesaya 45 sudah dijelaskan konteksnya itu bicara tentang kemakmuran, dan bicara tentang hukuman malapetaka dan sebagainya. Kalau begini, oke, kita coba ikuti nalarmu ya. Ya, yang sok-sokan aksioma dan silogisme. Dari tadi kamu bersilogisme apa? Premismu saja tidak kamu bangun dengan baik ya. Kamu hanya berkutat di Yesaya 45. Saya akan patahkan ya silogisme ini. Kamu katakan bahwa apapun ya, Allah berkuasa atas apapun. Tetapi Allah kami tidak menciptakan, bahkan menginginkan manusia itu berdosa. Saya bacakan dalilnya di Alkitab gitu ya. Sebentar, di Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seseorang dicobai janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Duar, ini pakai meriam Abraham dari Amerika, bukan lagi senapan. Apalagi senapan jadul ya. Jadi Kejadian 1 ayat 27 dikatakan di situ manusia punya kehendak bebas memilih. Jadi ketika Allah menyiapkan alat untuk ujian, bukan berarti Allah ingin mencobainya. Buktinya apa? Ketika Adam belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam juga sudah penuh dengan kebaikan. Dari mana kebaikan itu berasal? Dari pohon pertama, itu pohon kehidupan yang menggambarkan Allah sendiri. Pohon kedua, pohon pengetahuan kebaikan dan kejahatan, itu menggambarkan manusia bersandar pada pengetahuannya sendiri dan kehendak bebasnya sendiri, dan tidak terpusat kepada Allah. Dan di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada kematian. Jadi Allah memberikan Adam itu suatu pilihan bebas. Mengapa kehendak bebas ini penting? Karena sejak mulanya Allah menginginkan manusia berelasi dengan dirinya, dengan Allah, dengan kehendak bebasnya, tidak dengan rekayasa atau skenario seperti yang kamu katakan tadi. Tuhan membuat skenario. Bahkan dengan analogimu, kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan seperti tidak punya aturan. Coba, kalau orang yang mendengarkan analogimu tadi, seorang guru boleh meloloskan siswanya tanpa ujian, itu kamu sedang mencoreng muka Tuhanmu bro. Kamu ingin mengatakan Tuhan melanggar hukumnya sendiri, aturannya sendiri. Jedar, sniper. Jadi Farhan ini bumerang blunder sore hari ini dan menjurus kepada dia harus bersyahadat ulang, saya pikir, karena dia mengatakan Tuhannya harus melanggar aturannya sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Islam ya. Seperti apa gambaran tentang Tuhan Islam? Di Sahih Muslim Bukhari, di Sahih Muslim, di buku 37, hadis nomor 662, saya baca dari haditscollection.com, saya translate dengan Google Translate, dikatakan di bagian akhirnya, Allah, sebentar ya, Abu Hurairah melaporkan Rasulullah, mengatakan, demi dia yang di tangannya hidupku, jika kamu tidak berbuat dosa, Allah akan menyapu kamu dari keberadaan, dan dia akan menggantikan orang-orang yang berbuat dosa dan memohon ampun kepada Allah, dan dia akan mengampuni mereka. Kemudian di Sahih Muslim buku 37 nomor 6620, Abu Sirma melaporkan dan seterusnya dari Rasulullah, dan saya mendengar Rasulullah damai dan seterusnya dengan mengatakan, jika Anda tidak melakukan dosa, Allah akan menciptakan makhluk yang akan melakukan dosa dan Allah akan mengampuni mereka. Hello Farhan,
Apakah analogimu tentang tadi itu terkonfirmasi di Sahih Bukhari ini, Sahih Muslim? Bahwa Allahmu ingin melanggar hukumnya sendiri, memaksa orang berdosa? Halo, saya serahkan kepada gurunda saya Erban. Silakan Bang Farhan. Jadi ada 3 ya, gantian berargumentasi ya. Nggak apa-apa, 1 koma lawan saya aja nggak apa-apa. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya ulangi dengan apa? Saya mulai dengan kalimat itu. Makanya kenapa saya ingin ada debater Kristen yang berani debat di Room PB. Masuk substansi, jangan curhat, masuk substansi. Sebentar. No, tadi saya berhenti, saya serahkan karena saya dipotong. Sekarang dipotong. Apa mau saya serahkan lagi? Apa kalian mau pidato? Substansi. Masuk substansi. Jangan sangat memprihatinkan ya. Padahal saya membuat komparasi. Apa makna komparasi? Adalah sebagai pembanding. Tuhan bisa loh saya analogikan seperti kepala sekolah yang mempunyai hak wewenang prerogatif untuk meluluskan muridnya tanpa ujian. Bisa nggak? Bisa. Tapi kepala sekolah tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena tidak akan menghasilkan murid yang intelektual dan berkualitas. Tadi saya mengatakan seperti itu nggak? Kok malah tiba-tiba di framing? Kamu jangan mendalilkan begitu. Tuhan tidak bisa ditapi-tapikan, bro. Kamu ngawur itu, bro. Masa Tuhan ditapi-tapikan? Saya kok gini sih? Coba Silakan. lihat kelakuannya. Ini kau juga motong Pak Pras nggak apa-apa, bro. Tadi dia menganalogikan Tuhan, katanya rentenir seperti manusia. Dia menganalogikan Tuhan seperti manusia. Sekarang saya kamu yang mengatakan rentenir dulu. Kabur kamu, aduh. Saya tadi analogi suami jahat, bro. Kamu bisa bahas rentenir. Dia jangan bilang dia Justin yang bilang rentenir, lo dulu. Ya, lanjut. Bukan rentenirnya. Ini mau aneh ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya nggak ketemu Kristen yang berkualitas gitu loh? Pengen banget saya. Dalam sebuah analogi, tahu nggak sih analogi? Analogi adalah segala informasi yang ditangkap oleh empirisme kita, panca indera kita. Informasi itu akan digunakan, ditangkap oleh neokortek kita, dan neokortek kita akan mengolah data itu sehingga menganalogikan seperti yang terlihat. Tuhan itu tidak terlihat, maka dianalogikan seperti yang terlihat. Itulah namanya analogi, untuk mempermudah orang memahami apa yang kita argumenkan, sehingga perlu empirisme dibentuk dari argumen yang kita dapat dari informasi-informasi empirisme yang diolah oleh neokortek kita. Dor. Masa saya harus mengajari kalian filsafat dasar dalam berdialektika sih? Kan lucu kalau saya harus ngulang-ngulang bagaimana berdialektika. Masuk substansi teologis, bro. Jangan sok-sokan filsafat, ya. Bro. Oke, saya akan mulai. Artinya ketika saya menganalogikan bahwa ada kepala sekolah apakah punya hak prerogatif untuk meluluskan? Bisa, tapi nggak mungkin melakukan. Karena apa? Karena tidak akan membuat manusia ini lulusan ini berkualitas. Maka diadakanlah ujian, ada multiple choice di sana. Multiple choice itu saya analogikan, yang jawaban benar adalah pahala, yang jawaban salah adalah dosa. Di situ murid-murid bisa menentukan jawabannya. Menentukan jawabannya ini juga berdasarkan impact sebelumnya, yaitu siapa yang rajin belajar pasti akan bisa menjawab. Siapa yang menurut guru pasti akan juga bisa menjawab. Ada impact ketergantungan terkorelasi sampai kepada impact dasar final destination, dari mana kita berasal dan dari mana kita kembali. Skenario Allah Subhanahu wa taala di dalam konsep untuk menguji manusia di bumi ini adalah sebagai ujian, sehingga diciptakan dosa dan pahala, diciptakan neraka dan surga. Kenapa ada neraka dan surga? Karena memang ada dosa dan pahala. Apakah dosa itu diciptakan? Betul, itu skenario. Tetapi manusia berhak memilih apakah memilih dosa atau apakah memilih pahala. Seperti ketika terang dan gelap, apakah mau memilih di dalam tempat gelap, apakah memilih di tempat terang. Clear Islam itu. Ya ampun. Terus tadi masih dibantah lagi sama Pras, katanya kalimatnya itu bisa berbeda makna, itu berbeda makna. Padahal jelas di sana menggunakan kata evil. Ya, evil, iblis, kejahatan. Oh, kita kembali ke original teksnya dong. Inilah kemunafikan Kristen Indonesia. Ketika ditemukan salah, sok-sokan kembali ke original teksnya. Tetapi ketika mereka disuruh ke original teksnya, bukan ada terjemahannya, LAI. Buat apa original teks? Munafik gak sih? Ambigu gak sih? Hipokrit gak sih? Thinking smart, para umat Kristen. Belajar dari pendeta Farhan. Kalau kita kaji dari sebuah konsep keselamatan yang tadi saya bilang, bahwa ketika ada dosa warisan, artinya dosa itu secara nature manusia diciptakan. Karena dosa itu mengikuti dasar dari manusia itu lahir.
dosa ada di dalam aliran darah, itu di dalam kekristenan. Manusia ketika terbentuk menjadi janin maka akan ada darahnya, makanya sudah berdosa. Karena apa? Konsep fundamental dari kekristenan, dosa adalah melalui darah, ada di dalam darah. Artinya tuh dosa itu memang sudah diciptakan sesuai dengan Yesaya 45 ayat 7. Clear? Nah, yang kedua. Yang ketiga, konsep keselamatan. Nanti saya jawab yang hadis Bukhari. Konsep keselamatan di dalam hal ini, kenapa terjadi sebuah ambiguitas yang tinggi? Karena apa? Dasar dari penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus adalah menghilangkan dari dosa abstraksi yang dilakukan Nabi Adam. Karena di situ dosa yang dimaksud adalah dosa bukan bersifat dosa turunan, tetapi abstraksinya yang bermakna sifatnya. Sifat dosa itu yang diturunkan. Oke, saya pahami. Saya pelan-pelan dan saya ulang sampai 3 kali, harusnya paham. Ketika dosa abstraksi yang bermakna sifat, abstraksi sifat itu memerlukan sebuah identity. Identity membutuhkan subjek. Subjeknya siapa? Subjeknya manusia. Identitinya siapa? Identitinya adalah dosa itu sendiri, sifat itu sendiri. Itu yang disebut abstraksi, karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa identity dan subjek. Ya, itu namanya kalau di dalam kasanah filsafat namanya postulat ya. Coba ketik di Google biar belajar pinter kalau sama Farkan nanti postulat itu apa gitu. Nah, kalau kita rujukan begini, apakah ternyata Yesus ketika disalib itu bisa menghapuskan dosa abstraksi atau dosa sifat dari turunan dari Adam ini? Ternyata tidak. Nature dosa itu ternyata masih melekat setelah Yesus disalib. Apakah artinya ini gagal atau berhasil? Silakan pikirkan sendiri. Silakan pikirkan sendiri, silakan cerna di dalam neokortek Anda sekalian semua. Saya tidak mau membuat sebuah konklusi. Ketika katanya dosa itu bermakna sifat abstraksi, perlu identity dan perlu subjek. Ketika Yesus datang sebagai subjek untuk penghapusan yang bermakna abstraksi atau identity itu sendiri, ternyata setelah Yesus disalib ternyata sifat itu, sifat dosa yang diturunkan Adam ternyata masih ada. Karena apa? Secara justifikasi, terbukti, realitas maupun faktual ya. Jadi saya ajari lagi, saya jadi sekalian kuliah ya. Fakta adalah segala sesuatu yang terlihat oleh mata, adanya. Jadi fakta itu ada dan terlihat oleh mata empirisme kita, itu fakta. Tetapi dia belum merujuk kebenaran. Yang merujuk kepada kebenaran adalah realitas. Fakta diolah akan membentuk sebuah realitas. Itu bersifat observable. Bisa masih melalui sebuah observasi, penelitian sampai fakta itu merujuk kepada realitas. Artinya secara faktual maupun secara realitas, penyaliban Yesus tidak bisa merubah sifat-sifat abstraksi dari dosa turunan yang bermakna sifat dari dosa Adam. Karena apa? Setelah penyaliban Yesus, umat Kristen masih banyak melakukan dosa. Gagal atau tidak? Silakan pikirkan para Iwan Pilah yang ada di bawah, para netizen Kristen yang ada di bawah, dan netizen saya yang ada di Farkan Faruk channel. Oke, sekarang udah. saya jawab pertanyaan. Sebentar, saya jawab pertanyaan hadis Bukhari. Oh iya. Ya, saya tadi 2 lawan 1 Kaisar, ya. Karena tadi panjang juga kan, ya. Boleh? Ya. Saya lanjut. Oke, thank you Kaisar. Ketika di dalam hadis itu bahwa ketika umat manusia tidak melakukan dosa, maka umat itu akan diganti oleh umat yang melakukan dosa. Analogi mudah. Mungkin ketika kamu tanyakan ini kepada muslim yang tidak paham analogi dan logika akan bingung. Tapi saya dengan mudah akan melogikakan dan membuat analogi. Analogi saya masih tetap di anak sekolah itu. Apakah ketika anak sekolah itu ternyata sudah pintar semua, setiap pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab dengan benar semua, masih perlukah anak itu sekolah? Masih perlukah anak-anak itu masih ada di sekolah itu? Ketika pelajaran ternyata semua soal-soal bisa dikerjakan, nilainya 100 semua, tidak ada kesalahan. 400 sekolah, murid sekolah ini ternyata bisa dibenarkan semua pertanyaan-pertanyaan dan dia benar-benar cerdas sekali. Apakah perlu masih di sekolah itu? Maka di dalam sekolahan, di dalam sekolah-sekolah sekarang ada namanya dispensasi khusus. Baru kelas 1 ternyata dia bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan kelas 2, kelas 3. Biasanya dia bisa mengikuti kuliah walaupun umurnya masih 16, 17. Karena kualitasnya, intelektualitasnya ternyata sudah memenuhi syarat untuk itu. Kaisar tolong jangan batuk dulu. Karena ini mendasar dan ini bukan pelajaran juga buat umat Islam. Bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan analogi, filsafat dan logika filosofisnya. Jadi analogi.
Analoginya adalah ketika murid-murid di sekolahan itu tidak melakukan kesalahan dan dia begitu cerdas, intelektualitasnya begitu tinggi, bahkan dia pertanyaan-pertanyaan yang dibuat SMA itu sudah bisa dikerjakan, bahkan dia bisa mengerjakan soal-soal dari kuliah, apakah masih perlu dia tinggal di sekolahan itu? Tidak. Ada dispensasi khusus pasti karena kecerdasan itu maka akan digantikan oleh murid-murid yang memang belum sepintar mereka. Begitu juga di dalam hadis itu. Ketika manusia ternyata tidak pernah berbuat dosa, mereka baik semua, Allah akan melenyapkan. Dilenyapkan kemana? Maka umat-umat yang baik itu akan diangkat ke surga karena mereka sudah lulus. Diangkat ke surga nih umat-umat yang tidak berdosa, dan akan digantikan lagi umat-umat yang akan berbuat dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia ini adalah ujian, seperti sekolah, ada ujian-ujiannya. Ketika murid-muridnya sudah pintar semua, buat apa ujian itu? Maka akan diluluskannya karena kepintaran dan kecerdasannya, dia tidak pernah melakukan kesalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan multiple choice oleh guru-gurunya. Sederhana kalau Farhan menjelaskan, logis dan logika. Artinya di sini ketika umat-umat ini tidak berdosa, maka akan digantikan umat berdosa. Tujuannya bahwa ini adalah dunia ini adalah ujian. Sehingga ketika tidak berdosa akan dilenyapkan oleh Allah. Dilenyapkan kemana? Akan diangkat ke surga karena dia tidak pernah melakukan dosa. Kan logikanya seperti itu. Sehingga diganti generasi-generasi yang berbuat dosa karena di situ ada ujian-ujian. Maka disitulah akan terpilih, akan terpisah lagi mana yang murid berkualitas, mana murid bodoh. Itu ya, cerdas berlogika, pelajari ilmu logika, konsep bagaimana bernarasi, premis, silogisme, dan membentuk sebuah aksioma sehingga argumen Anda akan mudah dicerna oleh netizen dan umat-umat Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih.